Silaturahmi di Idul Fitri mempunyai makna dan arti. Prabowo Megawati bertemu, Prabowo Khofifah ketemu, Bang Zulhas sama Sandi ketemu, Ganjar sama orang-orang yang dekatnya juga ketemu. Namun, apakah hal itu memang hubungannya dengan politik murni, atau apakah hal itu bisa berpengaruh terhadap masa depan politik nasional? Ya, silaturahmi saja. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, masih tetap mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga kita bisa saling memaafkan di Idul Fitri ini. Pecinta masa depan negeri, hari-hari ini kita melihat dunia politik sepertinya dipotret oleh berbagai media seakan-akan silaturahmi itu merupakan bagian dari politik, atau silaturahmi itu sebagai alat politik bagi beberapa orang. Ayo kita baca beberapa media dan kemudian nanti kita lebih fokuskan pada satu dan kita analisa apakah hal itu memang terjadi. Pertama, kita lihat misalkan di Kompas, Sekjen tegaskan tak ada pembahasan politik saat silaturahmi Prabowo dan Megawati. Mungkin kalian sebagian percaya, sebagian mungkin tidak percaya. Yang pasti silaturahmi Prabowo dan Megawati terjadi. Kemudian di Detik, Prabowo safari politik ke Jawa Timur, silaturahmi dengan sejumlah ulama Khofifah. Nah, ini juga kalian juga pasti, oh ada apa ini? Kok pada saat Idul Fitri ini Prabowo semangat untuk bersilaturahmi di Jawa Timur? Selanjutnya di Jawa Tengah, halal bihalal keluarga, Ganjar undang guru SD-nya yang sempat dikabarkan meninggal. Kalian pasti juga, wah ini hubungannya dengan politik Pak Ganjar ini. Selanjutnya kita di Merdeka, Prabowo hari ini halal bihalal ke Jokowi, Megawati dan Gubernur Jawa Timur Khofifah. Ini yang hampir sama dengan tadi. Selanjutnya di Liputan 6, Jokowi halal bihalal dengan Megawati dan Puan lewat video call. Nah, kalau ini lebih sederhana, tidak harus datang tapi video call. Di Sindo News, Lebaran 2022, DPD RI ajak elit tak lagi embuskan wacana politik tak perlu. Nah, ini kalau ini agak serius ini. Jadi bukan halal bihalal tapi menyerukan. Tidak perlulah kemudian menjadikan proses silaturahmi dan lain-lainnya itu sebagai wacana politik. Selanjutnya di Antara, sejumlah tokoh politik tunaikan sholat Idul Fitri di JIS. Wah, ini jangan sampai ada, ini politik identitas, menampilkan yang ada di Jakarta dipotret untuk pemilu 2024. Wah, bahaya ini. Selanjutnya yang terakhir, Sandi dan Zulhas bertemu di hari Lebaran. PAN tak ada agenda politik. Menarik kan? Jadi ada Prabowo Megawati, Jokowi Megawati, Prabowo Khofifah, Zulhas Bang Sandi, DPD sendiri, Pak Ganjar dengan konstituen atau guru-gurunya. Mana yang paling menarik menurut kalian? Oke, kita baca, kita jadikan satu, tetapi yang menjadi poin utama itu, Sekjen tegaskan tak ada pembahasan politik saat silaturahmi Prabowo Megawati, dan nanti kita bahas dengan buku marketing politik ini. Sekjen tegaskan tak ada pembahasan politik saat silaturahmi Prabowo dan Megawati. Kompas.com,
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Senin kemarin. Silaturahmi selama sekitar 1,5 jam itu digelar di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo didampingi putranya Didit Hedi Prastyo dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, sementara Megawati didampingi putra-putrinya Prananda Prabowo, dan Puan Maharani serta anggota keluarga lainnya. Ada pula Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, politisi PDIP Cahyokumolo, dan Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan. Ini adalah suasana potret yang ketika Pak Prabowo sama Bu Megawati. Hasto mengatakan tidak ada pembahasan soal politik terkait pemilu apapun Pilpres 2024 dalam pertemuan itu. Hasto mengungkapkan perbincangan berlangsung akrab dan kekeluargaan. Megawati menyediakan sejumlah menu khas Lebaran seperti ketupat dan opor kepada Prabowo dan para tamu. Wah, ini adalah suasana sehat seperti dimanapun terjadi. Prabowo dan Megawati disebut membicarakan hal-hal yang santai seputar kesehatan hingga makanan. Tak lupa pertemuan dimanfaatkan untuk saling memaafkan. Kalau ini ya pasti. Hasto menuturkan kedatangan Prabowo dimaknai sebagai silaturahmi tokoh nasional dalam menjaga persahabatan meski berbeda partai politik. Ya, ini kan bagus juga maksudnya yang diutarakan Pak Hasto. Kita baca selanjutnya. Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Muzani. Ia mengungkapkan dua pimpinan parpol itu tidak membicarakan soal politik saat bersilaturahmi. Saat disinggung soal kemungkinan Prabowo dipasangkan dengan Mbak Puan, mengaku enggan memprediksi si Ahmad Muzani. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana halal bihalal silaturahmi yang dilaksanakan oleh Prabowo sama Megawati, Ketua Gerindra, Ketua PDI Perjuangan. Meskipun di pemberitaan yang lain tadi kan juga menarik ya, kalau kalian membaca Sandi dan Zulhas bertemu di hari Lebaran, pan tak ada agenda politik. Begitu juga tadi ketika Prabowo ketemu dengan Bu Hovifah, tidak ada agenda politik. Pecinta masa depan negeri, itulah suasana berlebaran di berbagai tempat. Selanjutnya mungkin kalian bertanya, benarkah tidak ada agenda politik dalam proses bersilaturahmi tersebut, atau ada hidden agenda yang tidak disampaikan ke publik hanya untuk konsumsi yang hadir, atau bahkan mungkin kehadiran para elit tersebut di tempat tersebut adalah semacam itu perbincangan non formal atau kesepakatan atau deal yang tidak harus disampaikan ke publik. Jadi dalam bahasa orang-orang Jawa itu adalah tidak harus disampaikan, tetapi dengan berbagai tingkah lakunya cukup itu sebagai semacam simbol-simbol politik muncul. Pecinta masa depan negeri, itulah apa yang terjadi di negeri ini. Selanjutnya, bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih, apa yang terjadi antara elit-elit politik itu wajar. Pada kesempatan ini adalah memang kesempatan Idul Fitri. Maksudnya bersilaturahmi, berhalal bihalal itu merupakan tidak cukup tradisi, tetapi hal yang diajarkan oleh agama, maksudnya Islam, untuk bagaimana di situ
pertama yang diutamakan adalah saling memaafkan di antara mereka. Bagaimanapun elit politik pada beberapa kesempatan itu pasti ada salah paham, apalagi ketika menampilkan para calonnya. Sangat mungkin salah paham. Keberadaan Gerindra PDI, PAN sama Bang Sandi, ataupun yang lainnya, itu pasti pada proses kontestasi baik nasional ataupun regional ataupun lokal, terkadang ya bersinggungan, berhimpitan, atau bahkan begini. Tetapi relatif semuanya itu masih bisa dicairkan. Terbukti bahwa di dalam proses-proses konflik yang ada bisa semua selesai, dan kesempatan ini pada Idul Fitri kali ini adalah kesempatan untuk saling memaafkan. Kalau misalkan ingin membuat sebuah cerita baru, lembaran baru, ya itu adalah boleh. Tetapi menurut saya tidak usah dikatakan tidak ada perbincangan politik atau tidak ada agenda politik. Yang mungkin pada proses itu tidak ada secara spesial kita akan deal tentang sesuatu, tidak. Tetapi bahwa kehadiran mereka itu adalah secara tidak langsung semua bersuara. Maksudnya pertemuan mereka itu kan bersuara bahwa itu merupakan tidak cukup hanya silaturahmi dan pasti mempunyai agenda bersama. Minimal bagaimana menghadirkan kebaikan untuk negeri ini. Pecinta masa depan negeri, kalau kalian melihat di marketing politik ini, misalkan di halaman 259, komunikasi proses, yang itu komunikasi proses itu hadirnya karena untuk membuat image politik. Di dalam proses politik, setiap partai politik atau setiap tokoh ingin menampilkan sebuah image politik. Pada saat Lebaran ini, bagaimana seseorang, taruhlah Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi, Bang Zulhas, Bang Sandi, Pak Ganjar, dan semuanya deh, itu pasti ingin menghadirkan sebuah image politik. Minimal dalam suasana Lebaran seperti ini, image politik yang ingin dihadirkan adalah beliau adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan lainnya dengan dimulai saling bersilaturahmi. Sebelum bersilaturahmi, dia diterima untuk bersilaturahmi. 3 itu kan merupakan sesuatu bagi satu partai politik dengan partai politik yang lain. Sangat mungkin pada saat ini antara partai politik satu dengan lainnya tidak nyambung dan tidak bisa silaturahmi. Keberadaan Prabowo Mega Jokowi, atau Prabowo Puan, Bang Zulhas Sandi, itu menandakan bahwa ada silaturahmi atau ada sesuatu yang dihadirkan dalam image politik tersebut. Sehingga di dalam buku ini merupakan komunikasi proses. Jadi Lebaran sangat berdampak positif terhadap komunikasi proses yang diinginkan dihadirkan oleh elit politik tadi. Proses komunikasi adalah proses yang sangat kompleks, terutama ketika berusaha membangun image politik. Jadi kalau pengen hadir dengan image politik yang positif, salah satunya pada waktu Lebaran ini ya, dia bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan lainnya. Pecinta masa depan negeri, apakah ada yang lain terkait dengan realitas politik yang sedang berjalan? Ya, pasti. Ini sedikit banyak tanpa harus diceritakan. Ada hubungannya dengan misalkan bagaimana menyiapkan 2024. Tidak cukup berbicara pilpres atau capres, tetapi berbicara bagaimana menata, menyiapkan para pemimpin negeri ini. Nah, Idul Fitri ini tidak harus diartikan negatif. Ini politik identitas. Apalagi yang seperti yang terjadi di DKI. Kalau kalian melihat di JIS, luar biasa. Bagaimana sejumlah tokoh politik tunaikan sholat Idul Fitri di JIS. Ini tidak harus diartikan seakan-akan Pak Anies Baswedan menggunakan JIS sebagai identitas politiknya. Ya,
Pada kesempatan kemarin memang semua umat muslim ingin melaksanakan sholat id di tempat-tempat, taruhlah masjid ataupun tempat terbuka, dan itu JIS bisa digunakan untuk fasilitas. Jadi kalau diartikan negatif ya janganlah. Itulah terkait dengan apa yang terjadi pada Lebaran ini. Kita ambil positifnya saja. Siapapun elit politik bisa bergerak dalam suasana apapun, salah satunya Lebaran Idul Fitri ini, dan tidak harus diartikan politik negatif, tetapi kita kategorikan sebagai politik positif yang bagaimana nanti membangun bangsa, membangun negeri ini tidak sendirian, tetapi dengan elit-elit yang lain. Dan yang perlu digarisbawahi, apakah ada deal atau tidak, itu bukan menjadi poin utama. Yang menjadi poin utama, bagaimana mereka bisa saling komunikasi, saling bisa bersinergi untuk membangun ini, membangun negeri ini. Apakah kalian setuju? Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sebetulnya Idul Fitri hanya sebuah momentum, bisa digunakan untuk bersilaturahmi pada kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.